Dari sisi rekam medik elektronik khususnya itu kita sudah mempunyai satu peraturan menteri, tapi tidak disebut elektronik ya, rekam medik saja. Dan kalau kita lihat tadi sudah disampaikan, pada dasarnya adalah ini bagian yang ada unsur makronya, yaitu ekosistem yang baru di mana kalau kita kaitkan dengan beberapa perundang-undangan, misalnya undang-undang IT apa ITE, undang-undang kesehatan yang baru, problem utama adalah ada dinamika yang antara Fasiankes di satu sisi harus berinteraksi dengan penyelenggara sistem elektronik ya, melalui yang dinamakan sertifikat elektronik, dokumen elektronik, kemudian informasi elektronik ya. Dan kita celakanya atau mungkin malah berkahnya ya, kita udah masuk era post-truth, ada era anomik. Anomik itu adalah kita bingung antara norma yang baik dengan norma yang buruk. Dan ada litigious di era 5.0 yang dimana 5.0 itu adalah kita kembalikan semua Internet of Things itu ke diri kita masing-masing ya. Dan ini merupakan satu beban baru yang cukup signifikan untuk manajer maupun pemilik ya. Dan akhirnya juga di banyak lembaga-lembaga lain yang ikut masuk. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pada akhirnya kita ingin integrasi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi anatominya rekam medik elektronik itu khususnya kalau bertolak dari Undang-Undang ITE ya, itu ada informasi elektronik, ada dokumen elektronik. Informasi elektronik itu lebih ke arah isi atau kontennya yang tadi adalah tadi didiskusikan ini dalam milik pasien, tapi dalam konteks Vasenkes itu dijalankan oleh perekam medis. Dan ini adalah nakes yang baru yang diakui ya di Undang-Undang Kesehatan yang memiliki peran yang signifikan. Kemudian sisi dokumen elektronik itu adalah bentuknya ya dan media penyimpannya. Ini juga ada non nakes tetapi sangat membantu kita yaitu adanya insinyur IT ya yang bisa nanti akan menyimpan data dan juga katakanlah mengawal, mengontrol pertukaran informasi tadi ya. Di sini jelas sekali problem utama tadi ya, sisi keutuhan, otorisasi, autentifikasi dan sebagainya akan muncul dan tadi sudah dibahas masalah privacy ya, apalagi di era post-truth tadi. Dan kita sama-sama memahami bahwa privacy merupakan hak asasi manusia ya, yang itu ada di UNESCO, Universal Declaration of Basic and Human Rights, dan juga undang-undang dari PDP ya. Nah, kalau kita lihat sekali lagi informasi elektronik seperti ini, jadi ini kita suka atau tidak suka harus belajar gitu sehingga modalitas informasi ini adalah memang secara digital maupun secara elektronik maupun secara melalui internet dan sebagainya ya. Ada transaksi tadi sudah disampaikan dan juga ada dokumen elektronik itu adalah dokumen yang sifatnya virtual tetapi memang bisa menjadi satu dokumen hukum inti dasarnya yang dipertukarkan atau digunakan dan sebagainya menggunakan akses ataupun simbol dan sebagainya yang pada dasarnya dari sisi dokumen elektronik ini memang nanti ada keuntungan dan kerugiannya ya sehingga kembali lagi ini juga akan digunakan oleh manusia khususnya adalah dokter, PPA, DPJP dan pasiennya. Nah, kalau kita lihat maka di sinilah letak sistematika yang sisi makronya ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rano tadi. Inti dasarnya adalah di dalam konteks Permenkes tadi tentang rekam medik ya, itu eh, ada dua badan yang nanti akan saling berinteraksi yang kita belum tahu juga bagaimana modalitas interaksinya ya. Pertama adalah penyelenggara sistem elektronik yang nanti di sini tadi sudah ada di Undang-Undang Kesehatannya ya tentang penjelasannya, tentang kewajiban rumah sakit dan juga hak akses pasien tadi ya kan. Dan di satu sisi adalah undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Yang di sini ada badan-badan lain yang pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi. Nah, ini yang bisa suatu saat secara makro mempengaruhi fasiankes kita. Dan di dalam fasiankes kita nanti akan ada sertifikat apa namanya sertifikat elektronik ya kemudian dokumentasi dan informasi elektronik dan juga platform pelayanan ya. Nah dari sisi ini kita lihat bahwa yang menarik adalah di dalam Permenkes yang ada itu yang agak menyimpangi dari undang-undangnya ya dari undang-undang ITE itu adalah
penyelenggara sistem elektronik adalah selain penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan. Jadi Kemkes memang menempatkan diri sebagai binawas ya, pembina dan pengawasan dan wasit ya, agar menghindari konflik kepentingan. Walaupun ini terus terang saya masih pakai tanda tanya ya. Walaupun sebenarnya dimungkinkan bahwa Kementerian Kesehatan boleh menjadi penyelenggara sistem elektronik. Tapi dari beberapa penyuluhan yang saya sampaikan dan juga berada secara tertulis, memang Kemkes lebih ada di belakang layar ya untuk itu. Nah, kalau kita lihat sekali lagi tadi pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi ini adalah lembaga-lembaga juga, bisa orang bisa lembaga. Nah, jadi kalau kita lihat di sinilah letaknya teman-teman nakes yang baru tadi mereka medis maupun teman-teman nakes yang juga belajar tentang komputer yang menguasai data dan sebagainya itu bisa saja eh, berinteraksi di sini ya. Nah, ini yang kita belum lihat apakah nanti akan ada katakanlah organisasi pasien ya yang akan mengadvocate di sini atau ada LSM dan sebagainya. Kita belum tahu apa atau ada satu lembaga pemerintah yang memang juga ikut membantu di sini ya atau pemerintah daerah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di Undang-Undang 17 yang baru itu adalah eh, kembali lagi ya dasar hukumnya ada di sini. Inti dasarnya adalah rekam medis itu akan wajib ya diterapkan dan juga ada merupakan tanggung jawab ini yang merupakan satu beban tersendiri ya kerentanan mediko-legal tersendiri bagi para manajer rumah sakit termasuk teman-teman yang sedang mengambil studi ya dan juga kita lihat semuanya harus diberesin sampai tadi harus dibubui nama dan sebagainya identitasnya supaya jelas ya ini menghindari avatar gitu dan juga harus disimpan. Kemudian kalau kita lihat juga di sini bahwa setiap pasien itu berhak mengakses, tapi seberapa jauh mengaksesnya? Apakah untuk kepentingan pendidikan dan sebagainya, pelayanan atau untuk kepentingan yang lain? Karena di negara kita ketika pasien itu nanti mudah menggugat, dia akan mengakses. Tapi pertanyaannya posisinya kalau dia mudah menggugat itu bagaimana nantinya ya? Nah ini yang terus terang mestinya nanti ada di dalam pedoman yang akan disusun oleh Pak Dirjen ya. Kemudian kalau kita lihat juga tadi Pasienkes wajib menjaga keamanan. Sedangkan tadi dikatakan kita juga bergantung pada lembaga yang lain ataupun KSO dengan perusahaan yang lain ya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga Menteri ya menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis yang tadi. Jadi di sini akan ada hal-hal yang berkaitan antara kepentingan publik untuk statistik atau penanggulangan wabah dan sebagainya dengan kepentingan pribadi. Nah, ini juga problem-problem yang muncul dan kita juga harus menghadapi cyber ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut di PP. Kita sedang menunggu ini. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian penjelasan ini yang menarik adalah rekam medis adalah tadi ada identitas pasien dan sebagainya, ada sejarahnya, kemudian juga dipakai ya, tidak ada apa namanya pas dalam hal pasien tidak dapat menyelenggarakan karena hambatan teknis dapat dilakukan dengan rekam medis non elektronik sampai dengan hambatan selesai. Nah, ini yang juga nanti mestinya ada peninjauan ulang dari kemarin yang batas 31 Desember ya karena ada kelonggaran ya. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga inti dasarnya memang akan masuk ke dalam platform Satu Sehat di mana di situ nanti pasien lebih diberdayakan. Nah, di sini letaknya kembali lagi kita di secara hukum, secara sengketa medik, pasien kita ini situasinya anomik. Kita belum tahu nih rekam medis itu baik untuk dirinya sendiri atau baik untuk orang lain dan sebagainya. Memang didalilkan pasien itu adalah otonom. Otonom adalah dia mampu menentukan nasibnya sendiri ya, mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri yang dianggap baik. Tapi kita sama-sama tahu budaya kita juga budaya post culture ya, kita pengen cepat-cepat dengan medsos tadi. Nah, di sini problematika kita pada akhirnya nanti dengan rekam medis elektronik itu akan kita merekam semua jejak di kita dari satu pertukaran budaya. Nah, ini yang jangan dilupakan. Budaya kita kembali lagi juga pasien dalam konteks sengketa medik saat ini banyak bergeser ke meminta hasil, bukan meminta upaya terbaik ya. Gitu. Walaupun di undang-undang juga disebutkan harus upaya terbaik dari Fasiankes dan para DPJP. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan
peraturan menteri ini adalah satu potret atau video ya perkembangan kondisi pasien di Fasiankes oleh DPJP dan PPA lainnya, yaitu profesional pemberi asuhan lainnya, dalam bentuk dokumen dan informasi yang real time yang dapat ditelusuri. Dan tentu saja ini mempersyaratkan ada trias tanggung jawab profesi, yaitu responsibility, accountability, dan liability ya. Dan kembali lagi, karena ini adalah sesuatu yang baru, teknologi yang baru, bisa disalahgunakan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuannya sangat indah di sini ya. Kembali lagi, memang kita ingin bahwa nanti akan ada integrasi. Mudah-mudahan masyarakat kita sudah mature ya. Tadi disebut ada maturity, digital maturity index, tapi juga secara bioetik masyarakat kita harusnya matang juga secara bioetik. Yaitu dia adalah bisa diberikan satu informasi yang utuh seluruhnya, komprehensif, dan dia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Nah, kembali lagi di sini muncul ada profesi baru yang kita paham, yang dulunya ini adalah pelengkap, ternyata ini menjadi penentu nantinya, yaitu prakamedik yang informasi kesehatan ya, dan juga ahli IT kesehatan ya, yang dengan mode 3 globalisasi yang ada itu bisa menentukan jenis pelayanan kesehatan ke depan. Nah, dinamika meso artinya secara fasiankesnya itu kita bisa lihat rekam medik elektronik adalah akan ada satu problematika antara rumah sakit menengah atau kecil yang dimana tidak memiliki penyelenggaraan sistem elektronik dengan rumah sakit yang kuat ya, yang dia sendiri boleh memiliki penyelenggaraan sistem elektronik ya, dan juga ada asuransi tadi ya, dari BPJS dan sebagainya. Dan kita lihat kembali lagi ketika di dalam peraturan ini ketika nanti rekam medik elektronik itu menjadi satu problematika, katakanlah untuk penjaminan, itu ada Dewan Pertimbangan Klinis, Dewan Pertimbangan Medis ya, TKMKB, Medical Advisory Board, MAKERSI, saya sendiri di sini ya, ada BPRS, ada Dewas dan sebagainya. Dan kemudian kita juga melihat dalam satu konteks penjaminan, karena rekam medis itu elektronik adalah lebih mempermudah untuk penagihan ya. Ada utilization review, ada second opinion, ada investigasi klaim ya, dan kita juga memperhitungkan ada bentuk baru dari satu penyalahgunaan, yaitu ada mulai dari error, ada waste, ada abuse, dan ada fraud. Dan semuanya itu pasti akan bertumbuh pada clinical pathway. Nah, clinical pathway ini adalah jejak digital yang paling memberikan satu kebenaran ya untuk bisa diacu menjadi apa namanya kalau kita memutuskan satu sengketa. Nah, dalam konteks yang mikro, kita lihat ini slide kegemaran saya yang saya modifikasi sedikit ya. Jadi kalau kita lihat secara sengketa medik atau malpraktek medik katakanlah dari sisi dokter, itu umumnya adalah pertama-tama diputuskan oleh dokter bermasalah ya. Itu tanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Dan pada prinsipnya adalah ada dua pengaruh besar, yaitu ekses profesional ya, dan juga profesional kekuatan profesi ya, dan ada over medikalisasi. Dan ini dikenal sebagai bad apple theory dalam sisi disiplin ya. Tapi kita juga lihat dokter bermasalah ini bukan hanya cuman kurang terampil atau substandar, tapi juga bermasalah ini adalah memang mohon maaf matre, disorganized, annoying ya, personality ya, kasar gitu sikapnya ya, gitu, dan sebagainya ya. Dan kedua, yang ciri khas di kita nih, ada ethical legal konflik. Belum ada pasiennya udah konflik nih, karena kita banyak kan mengusung kompetensi. Kompetensi dianggap otomatis sebagai kewenangan, padahal nggak kayak gitu ya. Jadi dengan sekarang pun perhimpunan-perhimpunan spesialis juga masih memperlebar satu sebutan daerah kompetensinya ya, dan itu yang menyebabkan irisan kompetensi menjadi problem. Nah, kemudian di satu sisi mereka berpraktek di rumah sakit, kita kenal korporasi rumah sakit, privatisasi dan sebagainya, itu bisa menimbulkan satu bad barrel theory, yaitu tong yang busuk tentu saja akan menimbulkan banyak aktor-aktor di dalamnya yang busuk. Nah, kita lihat juga yang muncul ketika ada sengketa medik umumnya adalah miskomunikasi. Oke, tetapi kembali lagi miskomunikasi ini biasanya diperoleh karena tadi kita sulit membedakan antara komplikasi patogenesis ya, ada adverse event ya, ada risiko manajemen maupun heterogenik yang memang disengaja ya menyimpang, kemudian bisa diterima atau tidak laik bayang dan sebagainya dibandingkan dengan risiko medis ya. Nah, di samping kita juga lihat ada moralitas dari lawyer ya, yang memang kita juga memahami ini,
dan ada pasien yang marah. Jadi sengketa medik umumnya karena pasiennya marah ya. Itu juga jelas kriterianya. Dan ini dikenal sebagai campuran antara apple dengan barrel teori. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam konteks sengketa medis tentu saja adalah yang memang laik bayang dan yang bisa dihindarkan ya risiko-risiko tadi ya. Ini ada kriterianya D1, D2, D3, D4 ya yang kita sama paham. Yang paling susah adalah yang D4 ini ya, menyimpulkan uh, direct cause antara apa namanya melalaikan kewajiban dengan damage-nya atau kerugian. Nah, ini kita lihat di teori yang baru adalah ada Bad Global and IoT teori ya. Jadi Internet of Things dan cybercrime tadi ya yang menimbulkan satu varian dari kesalahan maupun kriminalitas di bidang profesi. Nah, jadi kalau kita lihat dari rekam medik elektronik, tentu saja ini ada jejak digital kinerja dari DPJB maupun PPA di rumah sakit. Ini yang menyebabkan rumah sakit menjadi rentan ya secara mediko legal. Jadi kalau kita lihat dokumen elektronik itu mulai dari selain RME juga ada tata kelola dan kewenangan, PPK, ya ICD dan ICD-9 itu ada clinical pathway tadi dengan format kasus yang normatif sesuai dengan aturannya ya standarnya dan kenyataan real yang ditangani. Nah, ini yang kita lihat ini yang menjadi problem nanti menentukan apakah memang kebenaran materialnya itu ada di sini ya. Yang ini yang apakah ini nanti juga harus terbuka atau tidak terbuka. Nah, ini yang kita lihat bahwa di dalam rekam medik ada komponen yang di-generate oleh antar kita ya. Kalau di generate antar kita misalnya tentang concern kita gitu, tentang prognosis yang sangat-sangat khusus itu dengan atensi-atensi khusus dan sebagainya itu memang bukannya milik pasien isinya ya gitu. Nah, itu yang menjadi problem apakah itu semua akan ditulis atau tidak atau terpisah dan sebagainya ya. Kemudian ada audit medis. Kemudian dari informasi elektronik ini adalah tadi kerugian yang diderita oleh pasien itu apa ya? Bisa dari penyebab, bisa pemicu, penyerta ya. Nah, ini ternyata dalam pendidikan kita ini juga sulit ya membedakan ini. Tapi kalau lawyer sih menyatukan semuanya ya. Pokoknya mau penyerta kayak underlying disease, pemicu, trigger faktor, pokoknya itu adalah penyebab. Gitu. Nah, kita lihat di sini dari sisi kinerja tadi bisa tadi dari DPJB maupun rumah manajer gitu. Makanya kami tagline kami di Makersi adalah manajer rumah sakit adalah juga profesi luhur karena kembali lagi dalam konteks medik elektronik peran manajer ataupun pemilik ataupun direktur itu tinggi sekali ya sebagai satu kewajiban. Itu sudah ada di kodersi juga ya. Kemudian kompetensinya ini bagian yang kita tahu ini adalah secara mediko legal yaitu mulai dari diagnosis, terapi dan prognosis dan konsen-konsen tadi termasuk tadi disampaikan tentang gender consent itu adalah hal yang khusus termasuk juga kalau ada satu kesalahan atau kekeliruan ya baik ini laten maupun aktif ya. Nah kalau kita lihat sekali lagi secara singkat rekam medik elektronik itu adalah meningkatkan keselamatan pasien sebenarnya tujuan utamanya ya gitu ya kemudian mengurangi risiko malpraktek medik ini masih di tanda tanya apa jangan-jangan ada satu fase antara yang maka makin banyak risikonya untuk digugat gitu ya karena mungkin kita belum siap secara budaya. Nah, kerugian lain adalah kemungkinan kekeliruan baru termasuk kejahatan baru tadi ya dengan cybercrime tadi ada tantangan baru untuk mutu pelayanan dan keluaran untuk litigasi. Jadi artinya nih litigasi ini para penyidik dan juga mereka yang lawyer yang akan menggugat juga akan melihat ini sebagai tantangan baru atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sisi Permenkesnya, maka semuanya wajib ya, dan ini adalah sesuai PP-nya 47 2014 Fasiankes semua harus memiliki rekam medis. Jadi ini jelas ya berlaku umum, termasuk dengan telemedicine. Dan kalau kita lihat sekali lagi, ini adalah mulai data yang ini ada di general consent misalnya tadi ya, pemeriksaan pengobatan itu ada di informed consent atau edukasi dan pelayanan yang lain-lain dan masuk ke dalam satu rekam medik elektronik dan nanti akan ada satu integrasian dengan sistem Fasiankes ya dan sistem informasi yang lain-lain melalui penyelenggara sistem elektronik dan kita lihat ada definisinya ya. Nah, kalau kita lihat ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang belum diatur, tapi nantinya pasti akan diatur. Sebagai contoh, misalnya penelitian berbasis pelayanan, gitu ya. Itu kemudian juga complementary medicine sini yang berkaitan dengan satu produk, kemudian juga kesehatan tradisional, kemudian juga kesehatan masyarakat,
untuk sistem informasi kesehatan itu dengan kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan sebagainya, dan satu rujukan ya dari UKM 2 dan ketiga dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini adalah ke depan Bapak Ibu semua, kesehatan itu berhimpit dengan fasilitas pelayanan sosial. Jadi sebagai contoh nanti adalah rehabilitasi sosial dan sebagainya, ada gria sehat dan sebagainya. Ini nanti mestinya fasilitasnya akan diversifikasi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sistem elektronik dan penyelenggaraannya itu akan terintegrasi dengan satu sehat, dan pasti nanti akan ada surat menyurat secara birokratif ya. Tapi inti dasarnya yang akan diatur adalah compatibility-nya dan interoperability-nya ya, di mana Kemkes punya hak untuk kepentingan Kesmas tadi ya. Tapi pertanyaannya adalah hak ini nanti akan bisa digunakan secara baik, asumsi kita seperti itu ya, atau bisa disalahgunakan karena kita juga paham tentang beberapa kebocoran melekat ya, seperti kasus Biorka dan sebagainya ya. Kemudian Fasiankes bisa mandiri ya, mempunyai PSE sendiri, tapi juga bisa juga bekerja sama ya. Dan PSE tadi harus terdaftar di Kemkoninfo tadi, khususnya karena kita melihat dalam konteks antara tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Jadi sini kalau kita lihat juga Menteri itu memfasilitasi ya. Seberapa jauh fasilitasinya kita juga masih menunggu nanti dalam PP-nya dan juga dalam peraturan Menteri atau pedomannya ya. Di mana nanti juga antara platform yang ada dan interoperability dan integrasi data kesehatan harusnya menyatu. Jadi seperti contoh yang ada di sekarang adalah yang ada di online itu ya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi eh, registrasi ini adalah dalam rangka penertiban ya dari semua Fasiankes, akhirnya akan terdaftar sehingga tadi dalam satu integrasi diharapkan memang seluruh Indonesia ada pertukaran data tadi yang kembali lagi sudah diatur di sini, dari ada variabel dan metadatanya tadi akan bisa dikendalikan. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita lihat di sini pemerintah dia punya punya kendali. Nah, secara hukum barang siapa yang mengendalikan dia harus bertanggung jawab gitu. Kalau mengendalikannya lebih, dia harus lebih bertanggung jawabnya gitu. Jadi itu hukum melihatnya seperti itu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat minimum ya dari rekam medik elektronik tadi adalah mulai dari registrasi, distribusi tadi untuk saling rujuk tadi ya, pengisian informasi klinis, pengolahan, ya, transfer isi, penjaminan mutu, penyimpanan dan sebagainya, penginputan. Yang inti dasarnya tadi memberi kesempatan ada tenaga kesehatan baru. Saya nggak tahu apakah rekam medis itu nanti harus belajar IT atau ada IT insinyur yang juga belajar rekam medis, atau ada dokter atau perawat yang masing-masing mengembangkan subspesialisasinya ke rekam medis ya secara elektronik. Kita belum tahu nanti ke depan. Nah, kalau kita lihat sekali lagi data registrasi tadi ada data identitas dan data sosial. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan adalah yang data yang peka, karena ini bisa disalahgunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Ini kembali lagi dari pasien yang rawat jalan tiba-tiba seluruh data sampai ke privacy dan sebagainya bisa bocor. Ini menjadi problem di kita. Ini kalau dari sisi teman-teman yang mungkin agak reluctant untuk itu ya. Nah, kemudian di dalam pencatatan itu juga harus jelas. Nah, ini yang kembali lagi, ini terpaksa para dokter, perawat dan sebagainya nggak bisa lagi pakai kode-kode atau tulisannya tidak jelas ya. Karena selama ini yang nulis di kwitansi yang jelas saja, tapi ini sekarang harusnya lebih jelas ya semuanya, dan juga boleh harus menentukan adalah tanda tangan ya, dan harus urut. Nah, inilah kronologisnya, dan kalau ada kesalahan dapat melakukan satu perbaikan. Jadi semua itu nanti diatur, dan tentu saja nanti kita perhatikan agar supaya tidak ada yang ada kekeliruan-kekeliruan yang memang sengaja ya. Jadi kembali lagi adalah masalah privacy itu penting. Dalam pengolahan itu nanti juga dilakukan satu, ini adalah teknis sebenarnya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu semua, semakin nanti banyak menggunakan AI atau menggunakan mungkin blockchain dan sebagainya, ini makin mudah. Nah, oleh karena itu kembali lagi, ketika makin mudah berarti makin mudah juga orang lain menyalahgunakan kalau memang itu menjadi satu hal yang mudah dilakukan untuk kejahatan atau penyimpangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pengindeksan, ada pengkodean sebagainya, adalah sangat teknis, dan ini yang tadi menyebabkan rumah sakit yang kecil dan menengah akan mengalami satu kesulitan ya. Nah,
Kemudian kalau kita lihat di sini juga minimum tadi untuk yang informasi ini adalah bagian sebenarnya untuk statistik maupun untuk program kesehatan masyarakat ya, terkait dengan masalah wabah dan sebagainya, dan juga sebenarnya untuk program. Nah, Bapak dan Ibu kalau kita lihat sayangnya di Undang-Undang Kesehatan sekarang itu definisi program kesehatan itu tidak ada gitu ya. Nah itu nanti tolong dicermati. Padahal dari program kesehatan itu nanti akan bisa apa ya mengambil semua data-data ini termasuk juga pengalokasian anggaran dan juga SDM dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk klaim, ini tadi sudah disampaikan juga ya, ada klasifikasi penyakit, ini adalah bagian yang nanti standarisasi akan muncul. Nah, pertanyaannya adalah ke depan misalnya di budaya kita masih ada misalnya kategori yang belum dijamin di JKN ya atau BPJS, tapi itu populer di masyarakat. Misalnya contohnya masuk angin, kesehatan tradisional dan sebagainya, itu bagian-bagian yang mestinya ke depan harusnya ada satu koridor juga ya. Nah, kemudian penyimpanan, ini tadi sudah disampaikan, ya ini jangan sampai ada isu-isu kayak kemarin ini ya kan, penyimpanannya di mana gitu ya. Mereka harus ada sertifikasinya, tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama ya. Jadi inti dasarnya memang ada keamanan, keutuhan, kerahasiaan, ketersediaan data, dan interoperability tadi. Jadi jangan sampai pakai aplikasi atau software yang berbeda-beda sehingga akhirnya terjadi uh, tidak interoperable ya. Dan juga harus ada backupnya. Nah ini adalah tugas dari Fasiankes. Kalau kita nggak punya sistem sendiri, sistem elektronik, kita harus punya backupnya. Nah, Bapak dan Ibu kalau kita lihat penyimpanan berbasis digital, kembali lagi ini adalah tugasnya teman-teman insinyur IT utamanya ya untuk bagaimana mereka bisa menjamin adanya satu sistem yang handal ya, itu jangan sampai nanti crash dan sebagainya. Dan ini kembali lagi ada larangan untuk PSE dan ini kembali lagi ini akan dikontrol oleh tadi ya yang pemroses maupun data pribadi tadi ya, penjamin data pelindung data pribadi tadi. Dan untuk yang KSO sebaiknya memang ada non disclosure agreement ya agar supaya si teman-teman yang tadi untuk menyelenggarakan KSO tadi juga mestinya memiliki satu niat yang sama karena kembali lagi profesi kedokteran dan kesehatan khususnya adalah profesi luhur ya. Jadi ini yang kembali lagi. Jadi banyak nanti fasiankes yang berbasis cyber atau digital mestinya harus mendeklar dirinya juga sebagai profesi luhur. Mestinya kalau hemat saya mereka juga terikat suatu sumpah gitu. Jadi ini juga tantangan untuk manajer kesehatan agar mestinya juga tergabung dalam asosiasi profesi ya supaya juga bisa eh, bersumpah dan bisa membuat satu keilmuan tersendiri. Nah, kenapa? Karena tadi harus menyusun SPO masing-masing. Jadi rekam medik elektronik itu sesuatu yang kompleks kayak ordo begitu yang nanti harusnya sampai ke genus dan spesies itu harus diatur. Ya, tadi sudah disampaikan misalnya contoh release of information ya dan sebagainya ya. Dan kembali lagi kalau ruang untuk mengoreksi yang salah, kemudian bagaimana mengintegrate antara yang semua apa namanya hasil interkolaborasi kita misalnya interkolaborasi antara dokter bedah sama dokter non bedah katakanlah tentang prognosis pasien itu apakah ditulis tersendiri di rekam medis bagian tersendiri atau tidak? Apakah itu nanti adalah masuk sebagai bagian dari rekam medik atau tidak ya? Nah, jadi ini juga gitu. Ketika sudah meninggal pasien itu juga tetap dilindungi privasinya dan juga keluasan informasinya kalau akan dirilis ya. Ini menjadi satu problem. Kenapa? Karena dari data yang sudah meninggal pun, saya kebetulan dari forensik itu mestinya bisa ditelusuri rahasia keluarganya. Nah, ini kalau kita lihat dokumennya milik Pasienkes tadi harus bertanggung jawab terhadap kerusakannya ya keutuhannya dan isinya adalah milik pasien tadi ya. Oke. Dan isinya tadi administratif dan klinis. Nah, ini yang banyak rahasianya adalah yang di sini. Walaupun di sini sekali lagi yang data sosial juga bisa disalahgunakan. Kembali lagi semua akan disusun pedoman oleh Pak Dirjen nantinya ya. Kemudian tadi sudah diterangkan, saya nggak usah ulang-ulangi lagi. Jadi inti dasarnya tiga hal ini harus dibereskan dan hak akses ya oleh para eh, masyarakat pengguna pasien itu bisa juga menurut Undang-Undang ITE dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik ya dan untuk alat verifikasi atau autentifikasi ya di pasal 31 ini dari peraturan menteri ya.
Dan mereka yang menginput data, memperbaiki data, melihat data, ini apakah satu profesi, perekam medis semuanya, atau bisa dipisah-pisah. Kami juga belum tahu di sini. Misalnya apakah di rumah sakit itu ada dari kami ada 24 organisasi profesi atau asosiasi profesi ya. Jadi masing-masing itu apakah nanti akan ada perannya masing-masing ya, ada self control atau saling lintas gitu ya kepada mereka yang mengelola data digital. Dan di sini untuk membagikan data bisa 2 kali 24 jam. Jadi ini lead entry boleh ya. Dan kembali lagi harus diinformasikan. Nah, kerahasiaan sekali lagi ini semuanya terlibat dan termasuk juga badan hukum korporasinya atau Fasiankes ya. Nah, jadi di sinilah tadi yang teman-teman yang mengelola perusahaan yang mengelola tentang PSE mestinya juga harus menyimpan rahasia ini gitu ya. Selain yang memanfaatkan ya dan mahasiswa ya. Nah, pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien ya dan bukan atas persetujuan pasien. Jadi kalau atas persetujuan pasien kembali lagi di sini dikatakan untuk kepentingan penyembuhan dan perawatan. Jadi tidak dikatakan untuk dia tuh protes itu. Jadi kalau dia protes itu bagaimana gitu ya. Untuk second opinion adalah second opinion dalam rangka perawatan gitu ya. Yang dia diminta sendiri ya atau untuk administrasi, untuk asuransi dan sebagainya ya. Nah, balik lagi, tapi kalau dia meminta untuk menggugat, nah ini masih ada penafsiran hukum ya. Apakah mau diberikan tadi resume atau tidak ya? Kemudian dilakukan secara tertulis atau elektronik tadi ya. Dia, ada kecakapannya di sini kita juga paham. Jadi kalau yang nggak cakap ya istilahnya bisa atau tidak mampu membuat keputusan istilahnya itu adalah oleh pengampu atau ahli warisnya. Kalau tidak diketahui atau tidak cakap secara hukum meninggal tidak diperlukan persetujuan dari pasien ya. Jadi ini juga problem tersendiri. Kalau meninggalnya ternyata karena dibunuh atau persoalan kriminal, apakah langsung otomatis boleh diberikan misalnya semua data-data tersebut yang sebelumnya ada, termasuk juga data tentang data sosial tadi. Nah, tidak atas persetujuan pasien. Jadi adalah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat APH ya di sini, kemudian ini penegakan etik dan disiplin. Pertanyaannya adalah kalau pasiennya yang minta, tapi dia akan mengadu di sini, ini tidak atas persetujuan pasien itu ya, boleh nggak? Itu. Ternyata kalau yang ini seperti ini nanti harus ada persetujuan dari menteri ya, ya, oke. Nah, pembukaan sidang itu tidak tanpa membuka identitas ya, semuanya kecuali penanganan upaya perlindungan terhadap bahaya orang lain. Ini kan penyakit menular ya. Kemudian jangka waktu penyimpanan itu 25 tahun ya sejak kunjungan terakhir pasien tadi. Jadi juga ini berarti sistem IT-nya juga harus cukup canggih ya dan dapat dikecualikan dimusnahkan apabila masih dibutuhkan ya. Setelah ini bisa lebih, bisa juga kurang ya. Pemusnahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, Bapak dan Ibu kalau dalam konteks sengketa medis, kembali lagi, ini adalah yang perlu diperhatikan adalah kerentanan mediko-legal rumah sakit ataupun di PJB PPA ya. Jadi kalau kita lihat tadi sesuai pengertian Undang-Undang ITE tadi, kalau informasi dan dokumen elektronik rekam medis tadi belum terpercaya, maksudnya kita juga belum yakin betul istilahnya apakah mengisinya benar, atau yang akan menyimpan atau kita berkontrak juga belum yakin betul tadi belum tersertifikasi dan sebagainya tapi dokter dan pasien sepakat itu yang dua-duanya mengakui keasliannya ya nggak perlu dibuktikan oke tapi kalau misalnya belum terpercaya tadi ya PSE-nya belum terpercaya dan sebagainya ya makanya pihak yang mengakui harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem tersebut jadi artinya kalau rumah sakit mengakui bahwa rekam medik di dirinya sendiri itu bagus, makanya dia membuktikan bahwa ini nggak ada pemalsuan loh, nggak ada kesalahan sistem loh. Ya, tadi yang di sini ada mungkin akan ada audit forensik tentu saja dalam konteks IT-nya. Nah, kalau sistem elektroniknya itu terpercaya dan terakreditasi, dapat langsung diakui otentisitasnya. Jadi inilah pentingnya tadi ada satu pengakuan. Nah, di sini mestinya Kemkes yang mengakreditasi itu semua PSE yang berkaitan dengan masalah rekam medik elektronik. Nah, kalau pihak yang menampik ya di sini, jadi dia bisa meminta hakim untuk memeriksa ahli forensik dalam ahli untuk melihat adanya pemalsuan atau kesalahan tadi ya. Ini bisa sampai ke sana. Tapi mungkin kalau dalam hal mediasi belum diatur ya. Nah, kemudian pihak yang menampik tadi harus membuktikan sendiri adanya pemalsuan tersebut. Jadi beban pembuktiannya
kalau pasien itu menampik bukti yang ada di rumah sakit ya gitu, rumah sakit sudah mengatakan ini andal, nah dia harus membuktikan, jadi harus sewa ahli IT juga itu yang membuktikan bahwa sistem di rumah sakit itu salah ya gitu, atau tata cara inputnya, pengkodenya, distribusinya dan sebagainya itu salah. Nah, kita juga memahami Bapak Ibu sekalian pengaduan tadi yang tentang rekam medik elektronik itu ke Dirjen ya di pasal 4344 ya, yang intinya adalah wajib menyelenggarakan. Nah, wajib menyelenggarakan ini adalah wajibnya sempurna atau wajibnya setengah atau wajibnya masih tadi menggunakan yang manual dan sebagainya. Ini semuanya adalah eh, tafsirable ya. Itu maksudnya adalah karena tadi kita juga mengakui rumah sakit ada yang kecil dan ada yang menengah. Nah, kembali lagi, problem ini akan bisa menjadi pintu masuk sengketa medis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks tadi adanya damage, itu bisa saja kita diserang dari sisi rekam mediknya ya. Itu tolong dipahami ya. Karena yang manual pun juga seperti itu. Dan di dalam disiplin juga dokter yang tidak membuat atau membuatnya tidak sempurna dari rekam medik itu adalah melanggar disiplin ya. Nah, kita juga memahami ini bahwa bentuk kejahatan cybernya itu bisa ada avatar of me. Jadi bisa saja lawyernya itu menyamar sebagai pasien atau keluarga pasien atau sebaliknya gitu ya. Dan ada framing, ada plandemi dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Mohon lagi maaf, dari Prof. sisi berapa menit lagi? Mohon maaf, izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit, Ya, Prof. oke. Jadi bentar lagi. Jadi kalau kita lihat di sini dalam etiologinya sebagai contoh di kelalaian medik ya itu D1, D2, D3, D4 itu harus ada. Uh, yang tidak ada adalah di CPPT adalah D4. Jadi D1, D2, D3 bisa ditelusuri. Dan kalau akibat kesalahan medik iatrogenik tadi bisa keliru ya. Jadi bisa dideteksi ya, bukan karena patogenesis. Ini loss of chance karena LASA itu look alike, sound alike itu laboratorium kritis, terlambat respon itu bisa ditelusuri ya. Kasa ketinggalan ini, sign in, time out itu bisa ditelusuri. Kemudian kurang dalamnya inform consent itu bisa dilihat dari checklist, sketsa, saksi dan sebagainya ya. Kemudian privacy tadi sudah, antara lain bisa dilihat ditelusuri dari medsos, jejak digital yang lain-lain ya, termasuk aduan pasien, kombinasi tadi perdata dan pidana ya. Benar pelanggaran kontrak ini juga tadi tidak menjelaskan upaya terbaik, tapi malah kita menjanjikan hasil itu bisa ditelusuri ya artinya. Dan ini dipersepsi oleh pasien yang direkam ya. Kita keliru prognosis juga bisa ya digugat di situ ya. Kemudian tadi miskomunikasi tindakan turun nakes ini oleh para DPJP atau PPA-nya, rumah sakit ikut tanggung jawab dan kemudian salah rujuk juga gitu ya. Nah, jadi tadi bahwa kita lalai atau terlambat memberi peringatan ini juga bisa kita lihat ya. Kemudian juga distress dalam situasi mereka lagi marah-marah, tidak patut, tidak teliti, itu bisa kita teliti, bisa kita telusuri di situ. Kemudian gagal untuk melaporkan dan sebagainya sudah, dan juga fraud ya, itu error, waste, abuse and fraud ya, dan ini kaitan dengan payment integrity yang tidak ditemukan ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk alat bukti kita lagi itu adalah pertama adalah tadi kerahasiaan, integritinya tadi dilakukan orang-orang yang benar, gitu, otorisasinya benar oleh dia memberikan suatu izin, availability ketersediaan tadi, autentifikasi, tidak ditampik, ya, nirtampik dan auditability. Jadi ini adalah bagian-bagian yang nantinya ketika ada di majelis ataupun di para pihak yang bersengketa, dia akan bisa mendalilkan salah satu dari ini ya. Dan kembali lagi eh, jejak digital tadi itu akan bisa memperkeruh gitu ya situasinya dalam bentuk otentisitas maupun juga apa namanya ketersediaan dan sebagainya. Nah, kelebihan dan dari pembuktian sengketa medik adalah pertama adalah kelebihannya ada terstandar tadi oleh apa, siapa dan kapan, tadi ada kronologisnya dan bahkan diakronis itu berulang atau tidak itu ya polanya, kemudian kausanya dan tingkat keparahannya tadi, kemudian juga masalahnya ke depan tadi masalah keaslian, integritas, aksesibilitas, interpretasi dan sebagainya. Patuhan hukumnya adalah bagian-bagian yang di dalam SOP-nya nanti akan harus dibereskan. Nah, kekeliruannya oleh Medical Record adalah pertama karena alurnya ya pengguna tadi alurnya salah tadi ya, misalnya contoh tadi apa, mengabaikan notifikasi, password dan sebagainya.
sistemnya tadi ini dari andil dari teman-teman IT, kemudian juga konversi tadi yang masalah apa namanya migrasi ataupun datanya akan di apa distribusi. Nah, dalilnya kembali lagi umumnya kalau rekam medik elektronik adalah tidak sesuai tindakan terhadap standar. Ini adalah jelas ya. Ini lebih nyata ya dengan rekam medik elektronik. Dan ini bagian yang bisa masuk ke arah gugatan material maupun imaterial. Dan kembali lagi saat ini gugatan itu harus melalui MKDKI, apalagi ini sangat teknis ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada lembaga etik lain. Dan kalau masalah elektronik itu bisa dari sisi format, ya, sisi simpan dan kelola tidak sah perolehannya dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang memperluas cakrawala gugatan ya. Nah ini untuk teman-teman penunjang tolong hati-hati karena ditemenin ini ada 4 modalitas tapi kemungkinan akan diperluas lagi. Ada warna hitam. Kemudian hasil labnya tadi tolong diingat hasil lab itu written. Jadi sulit kita meralat gitu ya. Apalagi kalau pasien sudah tahu ya. Jadi misalnya contoh HIV negatif menjadi HIV positif gitu. Gara-gara satu contreng aja salah gitu ya gitu. Nah, kemudian juga beberapa hal harus melalui MTA atau tidak ini kaitannya nanti dengan teknis pemeriksaan yang khusus dan kemudian penyimpanannya ya. Satu jejaring laboratorium dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan, kemudian nanti yang beban pembuktiannya adalah kembali lagi kalau kesalahan itu adalah dari diri kita, misalnya rasa ketinggalan itu beban pembuktian itu ada di kita dan juga bagian yang nanti ada kaitannya dengan risiko seberapa jauh besar risikonya. Nah, beberapa hal dikaitkan dengan masalah obat, jangan lupa ada peraturan Badan POM yang terkait ya. Kemudian perlindungannya kembali lagi teman-teman dokter dan nakes yang lain dilindungi ya sepanjang sesuai standar-standarnya dan etika. Nah, di sini letaknya berarti tugasnya manajer pimpinan rumah sakit adalah menyempurnakan semua SOP yang berkaitan dengan masalah RME terkait masalah etiko mediko legal. Dan juga ini ketika ada penolakan yang memaksa dan sebagainya termasuk kekerasan itu kita dilindungi sekarang ini ya. Oke, dan perlindungan privasi tadi kembali lagi kita boleh menolak memang misalnya terhadap LSM dan sebagainya apabila diminta data-data pribadi tadi ya. Ini adalah bukan untuk informasi publik. Jadi kesimpulannya Ibu Bapak teman-teman semua pemahaman aspek hukum rekam medik elektronik dapat disorot dalam dinamika yang makro, meso dan mikro. Lalu dalam hal ini adalah sengketa medis yang umumnya menyangkut kedokteran atau asuhan medis ya sebagai epicenternya di situ. Kemudian rekam medik elektronik merupakan kumpulan dokumen dan informasi elektronik dari sistem elektronik yang diselenggarakan PSE masih melakukan elaborasi terkait teknis teknologi komunikasi suatu Internet of Things ya pelayanan kesehatan yang memerlukan ketepatan pengaturan manfaat dan mudarat kompatibilitas dan interoperabilitas terkait data privasi dan perlindungan pasien, interkolaborasi nakes, ya, kemudian pemilikan data, keluasan informasi dan aksesibilitasnya, perlindungannya, masuk pola kejahatannya yang memerlukan pembuktian tersendiri. Rekam medik elektronik amat penting dalam pembelaan hukum malpraktek sebagai bukti yang lebih akurat sepanjang sesuai dengan standar profesi, SOP dan etika. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.